Assalamualaikum Bapak Ibu Guru PAI semuanya. Selamat berjumpa dengan saya lagi, Mami Rosita, di channel Ruang Kita. Hari ini kita akan membahas atau berbagi tentang bagaimana cara membuat RPP digital dengan menggunakan aplikasi Akpai Digital. Tapi terlebih dahulu kita salam Akpai dulu ya. Salam Akpai, profesional, rahmatan lil alamin, Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menggunakan aplikasi RPP Akpai Digital, terlebih dahulu Bapak Ibu harus terdaftar di KTA Akpai Digital. Caranya, download aplikasi KTA Akpai Digital di Play Store, kemudian diinstal di HP, kemudian masukkan identitas Bapak Ibu. Untuk kita bisa menggunakan aplikasi RPP Akpai Digital, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama kita pakai laptop, dan yang kedua bisa pakai HP Android kita. Jika kita pakai HP Android kita, maka kita download aplikasi RPP Akpai Digital melalui Play Store, kemudian diinstal dan dibuka. Kemudian kalau melalui laptop bisa kita arahkan ke browser ini, pencarian Google, kemudian kita ketik di atas rpp.akpai.digital.org, kemudian di enter. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti sudah masuk di aplikasi RPP Akpai Digital, Bapak Ibu akan ditanya email. Nanti ya, silakan diklik email yang digunakan pada KTA Akpai Digital ya. Kemudian passwordnya ditulis, jangan lupa passwordnya. Kalaupun nanti Bapak Ibu lupa passwordnya, Bapak Ibu bisa mereset passwordnya sendiri ya di aplikasi KTA Akpai Digital. Oke, kemudian kita klik login. Nah, Tara, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, sama seperti tampilan di HP. Ya, kemudian kita perlu mengenali fitur-fiturnya di sini, yaitu yang atas ini kita kenali. Pertama ini home, ini bentuknya home ini, yaitu di sini kita bisa melihat RPP teman-teman yang sudah diupload sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, jika kita misalkan mau download, kita bisa klik saja di titik kanan atas ini, kemudian klik download ya, gitu ya. Kita cari RPP yang lain. Nah, klik download, maka otomatis terdownload. Berikutnya menu tanda tanya. Nah, tanda tanya ini adalah untuk informasi ke kita jumlah guru yang ada di RPP Digital ini. Jumlah gurunya 1987, jumlah RPP-nya 7140, jumlah pengawasnya ada 42 ini ya. Kita kembali ke menu lonceng. Ini adalah menu pemberitahuan kepada kita tentang ekspresi atau apresiasi yang telah diberikan atas postingan kita, bisa berupa komentar atau like ya. Kemudian menu di bagian bawah ini ada 4 menu, yaitu yang pertama home, kedua ini tanda plus untuk mengupload RPP, ketiga ini browser pencarian untuk pencarian RPP, yang keempat ini adalah profil. Kita klik dari yang keempat dulu, profilnya seperti ini. Nanti tampilan profilnya ini nama kita, ini nomor anggota, kemudian status kita sebagai guru PAI, terus RPP yang kita upload, kita menyukai RPP mana, disukai oleh berapa orang. Nah, ini kemudian ini adalah pulutan buku RPP kita bisa melihat semuanya di sini. Klik lihat semua di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kita kembali. Kemudian di kanan ini ada ikon roda. Nah, kalau kita klik itu ada ubah profil, keluar ada cancel. Ubah profil ini untuk mengubah profil kita, misalkan kita sudah berubah status misalkan dari guru SMA ke guru SMP, tinggal kita klik tetap guru PAI-nya, NIP-nya, kemudian SMA menjadi SMP, kemudian nama kepala sekolah, kemudian di sini adalah NIP kepala sekolah, lalu kita submit. Nah, ini kemudian ini untuk keluar, ini cancel ya, kita cancel aja.
Kemudian berikutnya yang bawah, ini ada yang bawah yang kedua ya dari kanan, yang ada menu pencarian. Misalkan kita ingin mencari RPP atas nama ini ya, Mami. Nah, maka akan kelihatan nampaklah RPP yang kita cari. Di sini kita bisa memberikan like, berikan komen. Di sini juga kita memberikan like, bisa memberikan komen. Ini ya. Berikutnya yang menu paling utama di sini adalah menu kontribusi bagi kita. Kita bisa membuat RPP di sini, RPP kita. Ini buat RPP baru. Yang pertama di atas ini adalah untuk memilih sampul. Kita bisa memilih sampul sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita milih warna kuning ini, tinggal klik sampul warna kuning ini. Nah, setelah itu kemudian di detail informasi, mungkin ini konten untuk postingan ini mungkin kita mau berikan konten apa ya, baca dan beri masukan. Nah, misalkan kemudian mata pelajaran PAI dan BP, kita tulis materi pokok. Nah, materi pokok ini sebelumnya kita buka dulu RPP kita yang sudah lama untuk kita edit di sini ya. Materi pokoknya kebetulan kita ambil RPP SMP kelas 8 semester genap. Materi pokoknya adalah berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tinggal kita klik, kemudian kita paste, copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian berikutnya kelas, ini adalah kelas 8. Kemudian durasi misalkan 2 kali 40 CP, 2 kali 40 menit ya. Kemudian isi RPP di sini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian. Nah, di tujuan pembelajaran kita bisa copy saja dari yang sudah ada, yang sudah kita tulis sebelumnya. Kita copy, kemudian berikutnya kita paste di sini. Nah, di sini ada menu untuk merubah ya Bapak Ibu. Misalkan kita mau buat cetak tebal, bold, atau cetak miring, atau kita garisi, atau kita ini ya, kita tandai salah gitu ya. Mungkin kita bisa perlakukan seperti, bisa kita ubah seperti itu. Bisa juga kita center kanan kiri, atau center tengah, center kiri, atau center kanan ya. Silahkan diubah, di undo ini kembali. Kemudian berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ya, kita buka saja RPP kita yang lama. Kalau perlu kita edit, kita edit. Ini ada pra pembelajaran. Nah, kita kopas ini pra pembelajaran. Berikutnya adalah saat pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah setelah pasca pembelajaran ya. Nah, seperti ini kita salin, kita tempel aja di sini. Lalu diedit-edit, silahkan diedit-edit. Kemudian berikutnya ini perlu kita edit-edit supaya manis kelihatannya. Mana yang dicetak miring, mana yang dicetak tebal, bisa kita edit ya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah penilaian, bisa kita kopas. Karena ini saya keterampilan, maka di sini penilaiannya saya buat ke sikap sama keterampilan. Oke, kemudian kalau sudah selesai, tidak ada yang perlu diedit, maka bisa kita kirim. Nah, ini Bapak Ibu, RPP kita sudah terupload. Kita tunggu sejenak. Setelah itu, nah ini proses ya, ini tanda merah ini.
Setelah itu kemudian kita akan bisa melihat RPP kita di aplikasi RPP Akpai Digital. Nah, Bapak Ibu, nah ini tampilannya. Kita bisa lihat bagaimana tampilannya dengan klik ini ya. Nah, seperti ini tampilannya, manis kan ya Bapak Ibu. Oke, kemudian nah di sini ada titik 3 ini, bisa kita download, bisa kita edit, bisa kita lihat penilai, bisa kita hapus. Kita download misalkan, nah ini kita klik download, nanti akan buka tab baru. Lalu di sini nanti ini ya, mau kita download tinggal kita save pick as. Nah kita namai misalkan RPP 1 ini ya. Nah kita namai, nanti otomatis akan tersimpan di sini. Nah ini ya, atau mau kita edit juga bisa. Nah ini nanti mungkin kita edit seperti ini, kita edit mana yang perlu kita edit. Nah ini kan nggak pas. Nah kalau sudah kita edit maka kita klik perbarui ya, jangan lupa diklik perbarui. Nah ini tanda merah ini untuk menandakan sedang proses untuk perbarui. Kemudian berikutnya adalah lihat penilai. Nah ini lihat penilai, siapa yang menilai kita. Nah ini belum ada penilainya. Kemudian berikutnya ada lihat saran. Nah di sini ada saran. Nah ini nanti bisa kita lihat saran. Kemudian berikutnya hapus kalau kita mau menghapusnya. Nah Bapak Ibu sekalian, guru PAI se-Indonesia, demikian tadi tutorial bagaimana cara mengupload RPP di aplikasi Akpai Digital, mendownload, beri komentar, ngedit, ganti profil dan sebagainya. Demikian tutorial dari saya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.